wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Deswita dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 250404010. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng Sang Kuryang. Di sebuah kampung hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki hobi menenun. Ketika saat menenun, Dayang Sumbi tak sengaja menjatuhkan benangnya ke bawah bukit. Dan merasa malas, Dayang Sumbi berkata, "Siapapun yang mengambilkan benangku, akan kujadikan suami jika dia seorang lelaki. Tetapi jika ia seorang wanita, akan kujadikan dia saudara." Dayang Sumbi pun melihat seekor anjing penjaga yang membawakan benangnya ke dirinya. Dan Dayang Sumbi terkejut melihat seekor anjing itu berubah menjadi manusia yang tampan. Anjing itu pun berkata, "Aku adalah jelmaan manusia yang dikutuk oleh dewa." Dayang Sumbi terkejut melihat anjing itu berubah menjadi manusia. Hari berganti hari, Dayang Sumbi dan Tumang jadi jatuh cinta. Dan mereka pun menikah. Dan mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi memburu hewan bersama Tumang. Setelah sekian lama memburu, tidak mendapatkan hewan buruan, dan tidak disangka, terlihatlah seekor babi di ujung seberang sana. Sang Kuryang pun berkata, "Hei Tumang, ayo kejar babi itu." Sang Tumang tak mau mengejarnya, karena ia tahu babi itu adalah jelmaan sama seperti dirinya. Merasa marah, Sang Kuryang pun melihat Tumang dengan tatapan yang memburu. Tak disangka, Sang Kuryang pun membunuh si Tumang dan membawanya pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Sang Kuryang berkata, "Ibu, ini aku membawakan daging untukmu." Ibunya pun menjawab, "Wah, makasih. Ini akan kita masak dan akan kita makan bersama Tumang. Tetapi Tumang mana ya?" Sang Kuryang pun menjawabnya dengan jujur, dan dia mengaku bahwasanya daging yang dibawanya itu adalah si Tumang. Ibu Sang Kuryang pun marah, dan ibunya mengetuk kepala Sang Kuryang dengan centong hingga Sang Kuryang pingsan. Merasa kasihan dan merasa bersalah, sang ibunya pun pergi meninggalkan tempat itu dan bertapa di sebuah gua dan meminta kepada dewa untuk kecantikan yang tiada habisnya. Hari demi hari berganti. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Ia pergi ke tempat seberang untuk mencari rezeki. Ketika sedang berjalan, ia melihat seorang putri cantik yang sedang memetik buah. Dan dengan sengaja, Sang Kuryang pun mendekati putri itu. "Boleh aku bantu?" Dayang Sumbi pun menjawab, "Boleh." Nah, setelah sekian lama mereka berbincang, akhirnya mereka jatuh cinta. Dan saat itu, Sang Kuryang menyatakan cinta kepada Dayang Sumbi. Ketika sedang ingin menanti jawaban, Dayang Sumbi melihat ada goresan di dahi Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun mengingat kalau luka itu persis seperti luka Sang Kuryang yang kemarin dilakukannya. Dayang Sumbi berkata, "Aku tidak bisa menikah denganmu." "Kenapa?" "Karena aku ibumu." Sang Kuryang tidak percaya, dan Sang Kuryang pun tetap kekeh ingin menikahi ibunya.
Dan Dayang Sumbi pun berkata, "Jika kau ingin menikahiku, aku ingin meminta sesuatu kepadamu." "Apa dia?" "Berikan aku satu perahu dan satu bendungkan. Kerjakan dalam satu malam. Jika kau berhasil, kau bisa menikahiku." Sang Kuryang pun menyanggupinya, dan Sang Kuryang dibantu oleh jin-jin membantunya untuk membuat perahu itu. Dayang Sumbi melihat ketika malam hari. Dayang Sumbi melihat bahwasanya perahu yang dibuat oleh Sang Kuryang akan segera selesai. Dayang Sumbi berdoa kepada dewa, semoga malam ini cepat berlalu dan Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan kapalnya. Dan permintaan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Ternyata malam itu langit berlalu begitu cepat menjadi siang. Dan saat itu pagi pun telah tiba. Tetapi perahu yang dibuat Sang Kuryang belum selesai. Jin-jin pun telah pergi meninggalkannya. Sang Kuryang pun marah. Dia menendang perahu itu dan menjadi sebuah bukit yang sekarang disebut Tangkuban Perahu. Terima kasih. Begitu dulu dongengnya. Bye-bye. Labanang al